memasukkan model ekonometrika, menentukan model statistik atau ekonometrik dari teori tersebut. Jadi itulah gunanya manfaat ekonometrika gitu, bahwa kita melihat bahwa ada faktor-faktor lain lagi yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja selain angka pengangguran. Nah, biasanya untuk memasukkan pengaruh semua variabel lain itu kita simbolkan dengan variabel mu, sehingga kita tambahkan di sini tambah mu. Nah, di mana mu ini menyatakan faktor kesalahan acak atau sederhana disebut dengan gangguan acak. Variabel mu ini mewakili semua faktor selain angka pengangguran yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, tetapi tidak ditunjukkan secara eksplisit di dalam model. Jadi misalnya ada variabel lain yang bisa mempengaruhi meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja, misalnya hobi, atau mungkin selera seseorang, atau mungkin ada faktor lain misalnya untuk membayar utang. Nah, utang akhirnya mempengaruhi seseorang untuk mau berjualan online. Variabel gangguan acak inilah yang membedakan ekonometrika dari matematika ekonomi murni. Nah, salah satu contoh model statistik atau empiris atau ekonometri, lebih tepatnya persamaan yang ini ya. Persamaan ini merupakan salah satu contoh dari apa yang disebut model regresi linear. Nah, menjadi topik utama hari ini yaitu model semacam ini merupakan variabel yang terletak di beberapa variabel, yaitu variabel yang terletak di sisi kiri dan variabel yang terletak di sisi kanan. Variabel yang terletak di sisi kiri, persamaan ini disebut dengan variabel tak bebas atau dependent variable. Nah, variabel yang terletak sebelah kanan itu dinamakan dengan variabel yang bersifat menjelaskan atau explanatory variable, atau kita sebut juga dengan variabel bebas yang sering juga disebut dengan independent variable. Dalam analisis regresi linear, sasaran utama kita adalah menjelaskan perilaku suatu variabel, yakni variabel yang tak bebas tadi atau variabel dependent, sehubungan dengan perilaku satu atau lebih variabel lain, dalam hal ini variabel bebas atau variabel independen, dengan memperhitungkan fakta bahwa hubungan antara semua variabel tersebut bersifat tidak pasti. Untuk model ekonometri yang itu ada tambahan gangguan acak atau biasa kita sebut dengan galat ya, mungkin kita akan lebih sebut itu dengan istilah galat. Itu adalah galat. Nah, hal ini berarti dalam persamaan sebelum adanya galat ini berarti bahwa matematika ekonomi dan ekonometrika itu merupakan dua disiplin ilmu yang bersifat saling melengkapi. Jadi kalau matematika tadi tidak menampilkan galat karena memang hanya mematematikakan teori yang ada gitu. Kemudian di dalam teori ekonometri kita menambahkan galat. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ada faktor lain lagi yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja, di mana data yang kita peroleh itu, data awal itu tuh adalah data yang tidak dilakukan dengan sebuah percobaan, sehingga kita bisa mengantisipasi atau bisa melihat lain lagi bahwa ternyata ada variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja selain angka pengangguran. Nah, untuk lebih jauh lagi kita juga perlu mengingat bahwa ada hubungan yang namanya hubungan sebab akibat. Di dalam model regresi itu kita nyatakan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja adalah variabel yang tak bebas, sedangkan angka pengangguran adalah variabel bebas atau variabel yang bersifat menjelaskan. Apakah hal ini merupakan hubungan antar variabel tersebut memiliki hubungan sebab akibat? Nah, dalam hal ini, apakah angka pengangguran itu merupakan faktor penyebab, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan faktor akibat? Dengan kata lain, apakah regresi menyeratkan adanya hubungan sebab akibat? Nah, tidak perlu demikian keadaannya. Suatu hubungan statistik itu betapapun kuat dan meyakinkan tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat. Jadi gagasan tentang hubungan sebab akibat itu tentulah berasal dari luar ilmu statistik, yaitu pada intinya berasal dari beberapa teori yang ada. Contohnya kita teori ekonomi, hipotesis tenaga kerja berkurang yang menentukan ada tidaknya hubungan sebab akibat antara variabel tak bebas dan variabel bebas. Jika hubungan sebab akibat tidak dapat ditentukan, maka lebih tepat bila kita menyebut hubungan atau sebagai prediktif atau sebagai hubungan prediktif berdasarkan nilai angka pengangguran tertentu. Dapatkah kita memprediksi besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja? Langkah berikutnya adalah menaksir parameter dari model ekonometri yang sudah dipilih. Nah, parameter
bagaimana cara kita menentukan taksiran? Nah, untuk menentukan nilai parameter kita menggunakan taksiran. Nah, bagaimana cara kita memperoleh angka-angka taksiran untuk kedua parameter ini, yaitu parameter beta 1 dan beta 2? Maka kita akan menggunakan OLS atau ordinary least square, atau bahasa Indonesia adalah metode kuadrat terkecil biasa atau metode kuadrat terkecil. Nah, nanti untuk gambaran datanya akan kita tuliskan di video selanjutnya ya. Jadi ini hanya cuman gambaran datanya. Nah, untuk taksirannya di sini kita menaksir bahwa beta 1-nya adalah 69,99 dan beta 2-nya adalah minus 0,65. Nah, untuk menyamakan persamaan kita ini adalah sebuah taksiran, maka kita akan menggunakan topi. Topi ini bisa dilambangkan bahwa persamaan ini merupakan taksiran. Nah, jadi di sini kita bisa lihat taksiran dari beta 1 70. Nah, di sini kira-kira 70 dan beta 2 itu kira-kira minus 0,65. Nah, jika angka